안녕하세요, 여러분. Masih bersama saya Makosem di Makoto IPS Topik. Pada video sebelumnya, Sam sudah membahas soal ilgi untuk topik ke-64. Dari nomor 1 sampai nomor 50 sudah Sam bahas. Kemudian video kedua, Sam bahas dari nomor 51 sampai dengan nomor 60. Untuk video kali ini, Sam akan membahas nomor 61 sampai dengan nomor 70. Mohon disimak baik-baik penjelasannya. Dan bagi teman-teman yang menginginkan kelas online baik pemula maupun untuk pemantapan IPS topik, silakan hubungi ke nomor 0856 0072 0967. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Untuk nomor 51 sampai dengan nomor 60 sudah saya bahas. Mari kita lanjutkan nomor 61 sampai dengan nomor 70. Untuk pertanyaan nomor 61 sampai nomor 62, Ta'amal ilku, bacalah berikut. Oh, kemudian mureme tapasipsio. Silakan menjawab pada murem pertanyaannya. Untuk nomor 61 sampai dengan nomor 62 menggunakan tag yang sama, tetapi Sam buat 2 slide supaya lebih jelas. Pertanyaan nomor 61, Kioke terokal almajen maril kursipsio. Silakan Anda pilih kata yang tepat yang akan masuk atau yang akan mengisi pada bagian kiok. Opsi 1, 편하고. 편하다 artinya nyaman. Jadi 편하고, nyaman, dan. 2번, 반갑고. 반갑다 artinya senang atau gembira. Senang, go, dan. Opsi 3, 복잡하고. 복잡하다 itu artinya rumit, bisa juga ruwet, bisa juga padat. Rumit dan. Opsi 4, 비슷하고. 비슷하다 artinya mirip atau serupa. Mirip, serupa, dan. Nih, kita lihat ya. Oke, kebetulan di sini ada di kalimat terakhir. Sebenarnya kita baca langsung di kalimat terakhir juga nggak masalah ya. Tetapi mari kita baca dari kalimat pertama karena nanti sekalian ada kaitan dengan nomor 62. 저는 조금 전에 텔레비전을 보고 깜짝 놀랐습니다. saya 조금 전에 beberapa waktu yang lalu television을 보고 melihat televisi go kemudian 깜짝 놀랐습니다. Saya terkejut. 텔레비전에 제 동생이 크게 나왔기 때문입니다. karena 텔레비전에 di televisi 제 동생이 adik saya 크게 나왔기 때문입니다. Nawata artinya muncul, kege dengan jelas. Jadi karena telah muncul dengan jelas adik saya di televisi. 동생은 테니스 경기장에서 경기를 보고 있었는데 박수를 치면서 웃고 있었습니다. 동생은 adik saya tenis 경기장에서 경기를 보고 있었는데 dia sedang melihat pertandingan tenis di 경기장, lapangan pertandingan atau tempat pertandingan. 박수를 치면서, 면서 ini sambil, 박수 치다 bertepuk tangan, 웃고 있었습니다. Dia tersenyum. 웃다 itu tersenyum. Jadi si kakaknya ini mengatakan adik saya, dia sedang menonton pertandingan di lapangan tenis. Dan adik saya itu bertepuk tangan sambil tersenyum. 동생의 모습을 텔레비전에서 본 것은 Nah, 본 것은 dari kata buta, melihat. Niankot hanya merubah ke kata benda, jadi tidak perlu diartikan. 본 것은, melihat. 모습 ini penampilan. 동생의 adik. Melihat penampilannya adik, 텔레비전에서 di televisi, 처음이었습니다. Pertama kalinya. Ini hanya bentuk lampau karena orang ini posisinya sedang bercerita. 매일 보는 동생이지만 dia itu adikku yang saya lihat setiap hari. 이지만 tetapi 동생이 얼굴을 텔레비전에서 보니까 tetapi karena saya melihat wajah adik saya di televisi 뭐뭐뭐뭐 새로운 기분이 들었습니다.
Nah, 새로운 기분이 들었습니다. Itu maksudnya ada perasaan yang baru. Atau ada hal yang baru yang saya rasakan. Yang mana ya, Robun? Nyaman dan ada hal yang baru, atau saya senang dan ada hal yang baru, rumit dan ada hal yang baru, atau serupa dan ada perasaan yang baru. 기본입니다. Seperti itu ya. Sebenarnya intinya cuma di kalimat terakhir ini. Jadi, 매일 보는 동생이지만 dia itu adikku yang saya lihat setiap hari, tetapi 동생의 얼굴을 텔레비전에서 보니까 karena saya melihat wajah adik saya di televisi, banggapku, saya senang dan 새로운 기분이 들었습니다. Telah muncul perasaan yang baru. Itu ya. Oke, next. Untuk nomor 62 ini menggunakan bacaan yang sama. Untuk perintah nomor 62, 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Silakan Anda pilih hal yang sama dengan isi dari tulisan ini. Ingat ya, kita cari 같은 것, hal yang sama. Opsi 1, 동생은 테니스를 보러 경기장에 갔습니다. Adikku telah pergi ke lapangan pertandingan untuk menonton tenis. Betul ya? Tadi udah kita bahas. 동생은 테니스 경기장에서 경기를 보고 있었는데 adikku sedang menonton pertandingan di tempat pertandingan tenis atau lapangan pertandingan tenis. Oke, ini bentuk lampau karena dia bercerita. Seperti itu. Langsung ketemu, sebenarnya udah selesai. Nomor 2, kenapa salah? 저는 박수를 치면서 동생의 모습을 보았습니다. Saya bertepuk tangan sambil melihat penampilan adik saya atau sosok adik saya. Musik itu bisa penampilan, sosok. Nah, dia tidak bertepuk tangan orang ini. Jadi kalau opsi 2 ini artinya saya bertepuk tangan sambil melihat sosok adik saya. Yang bertepuk tangan tadi adiknya. Ya, jadi kan ini topiknya adiknya di sini, bertepuk tangan di sini. Jadi yang bertepuk tangan adiknya, bukan jonennya. Jadi kan begitu ya. Jadi adik saya itu sedang menonton pertandingan di area pertandingan tenis. Dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Jadi ini yang bikin salah. Harusnya 동생 ya yang bertepuk tangan. 3번. 전에도 sebelumnya juga 텔레비전에서 동생의 얼굴을 보았습니다. Sebelumnya juga telah melihat wajahnya adik saya di televisi. Enggak ya, melihatnya tadi di sini 텔레비전에서 본 것은 melihat di televisi sosok adik saya itu pertama kalinya. Maka kalau mengatakan sebelumnya sudah pernah melihat wajah adiknya di televisi, 들렸어요. Karena harusnya pertama kali. 4번, 저는 오늘 테니스 경기장에서 동생을 만났습니다. Saya hari ini telah bertemu adik di arena pertandingan tenis. Oh enggak, dia enggak bertemu adiknya, dia hanya melihat di televisi. 네, 동생의 모습을 텔레비전에서 본 것은. Melihat sosok adiknya di televisi. Jadi tidak bertemu di tenis 경기장, di arena pertandingan tenis. Seperti itu caranya. Oke, next. Oke, untuk pertanyaan nomor 63 sampai 64 ini menggunakan papan pengumuman ini ya. Pertanyaan nomor 63, 왜 이 글을 썼는지 많은 것을 고르십시오. Silakan Anda pilih 많은 것, hal yang benar. 왜, mengapa, 썼는지, telah menuliskan 이 글을, tulisan ini. Opsi dulu, opsi 1, 정소, 장소를 바꾸려고. 려고 ini rumus bermaksud. 바꾸다, mengganti, 장소, tempat, 정소, bersih-bersih. Opsi 2, 정소 계획을 물어보려고. 려고 tadi bermaksud, 물어보다, bertanya atau menanyakan, 계획, rencana, 정소, bersih-bersih. 3. 정소 이유를 설명하려고. 려고 bermaksud 설명하다, menjelaskan, iyu, alasan, 정소, bersih-bersih. 4.
정소날 cawa sigan을 알리려고. Bermaksud alida ini memberitahukan. Sigan, jam atau waktu. Wainidan, nalca, tanggal. Congso, bersih-bersih. Ingat ya, opsi 1 tadi bermaksud mengganti tempat bersih-bersih. Opsi 2 bermaksud bertanya mengenai rencana bersih-bersih. Opsi 3 bermaksud menjelaskan alasan bersih-bersih. Opsi 4 bermaksud memberitahukan jam dan tanggal bersih-bersih. Oke, mari kita baca ya. Di sini adalah Hanguk Apate Gesipan. Papan informasi apartemen Korea. Ingsaannya artinya informasi acara. Kemudian di sini Gongji Sahang perihal yang diinformasikan. Perhatikan, Jiha Jujajang Jongso Ani. Informasi bersih-bersih tempat parkir bawah tanah. 우리 아파트 지하 주차장 물 청소를 다음 주 월요일과 화요일에 할 예정입니다. Nah, di sini ada tata bahasa real 예정입니다. Itu artinya berencana akan ya, walaupun jadi ada tata bahasa seperti ini. real 예정이다. Ini artinya berencana akan. Jadi, berencana akan mengadakan pada hari Selasa dan hari Senin minggu depan bersih-bersih tempat parkir bawah tanah apartemen kita. 정서를 하는 날에는 pada hari dilakukannya bersih-bersih 주차를 할 수 없습니다. real 수 없습니다. Tidak bisa. 주차를 하다 parkir. 아파트의 다른 주차장을 이용하시기 바랍니다. Nah, ki baramnida ini rumus yang artinya dimohon atau diharap. Dimohon agar 이용하시다 menggunakan 주차장 tempat parkir daren yang lain apatee di apartemen. Jadi dimohon agar menggunakan tempat parkir lain dari apartemen ini. 정소 일정. 일정 artinya jadwal. Jadwal bersih-bersihnya untuk tower yang nomor 301 sampai tower 302 itu di tanggal 29 bulan 7 hari Senin. Untuk tower yang 303 sampai 304 bulan 7 tanggal 30 hari Selasa. Wah, itu Selasa ya. 정소 시간, jam bersih-bersihnya 9시부터 6시까지. Di sini adalah tanggal pengumumannya. Jadi diumumkannya di tanggal 22 bulan 7 tahun 2019. Ini adalah yang mengumumkan. Hanguk Apate Kwallisil. Jadi di sini kayak kantor pengelola apartemen Korea. Nah, berarti tujuannya untuk apa? Ini sangat lengkap ya. Yang mana ya Robun? Apakah menukar tempat bersih-bersih? Oh enggak. Apakah bertanya mengenai rencana bersih-bersih? Oh enggak. Penjelasan alasan bersih-bersih? Menjelaskan alasannya? 없습니다. Maka 정답은 정소 날짜와 시간을 알리려고. Bermaksud memberitahukan jam dan tanggal bersih-bersih. Jamnya ini, tanggalnya ini. Seperti itu ya Rokum. 알겠어요? Mengganti enggak ada. Termasuk bertanya, 없어요. Menjelaskan alasannya bersih-bersih, alasannya 없어요. Nih. 정답은 4번 ya. Termasuk memberitahukan jam dan tanggal bersih-bersih. Ini tanggalnya, ini jamnya. Next. Sekarang yang nomor 64, kita cari 같은 것, hal yang sama. Tadi kan sudah kita baca semua, berarti tinggal kita baca opsinya. 이틀 동안 주차장 청소를 할 겁니다. real 겁니다. rumus akan, 청소하다, bersih-bersih, 주차장, tempat parkir, 동안, selama itel. Itel artinya 2 hari. 2 hari. Majayo ya, 2 hari. Ini hari Senin dan hari Selasa. Oh, berarti selesai. Jawabannya langsung ketemu di opsi nomor 1. Gampang kan ya, Robun? Mari kita cek. 주차장 정소는 bersih-bersih tempat parkirnya
화요일에 시작할 겁니다. 릴 겁니다. akan 시작하다 dimulai pada hari 화요일, Selasa. 아니에요. mulainya hari Senin ya harusnya. Maka kalau dimulai hari Selasa, 들렸어요. harusnya 월요일. mulainya Senin. mulainya hari Senin ya, 여러분. yaitu dari tower 301 dan 302. kalau Selasa itu harusnya kenal 겁니다. akan selesai. 3번. 지하 주차장 물 청소는 bersih-bersih di tempat parkir bawah tanah 9시까지 합니다. dilakukannya sampai jam 9. Ingat ya, kaji itu sampai. Jadi sampai jam 9. Sedangkan di sini mulainya. Maka terlihat kalau mengatakan sampai jam 9. Harusnya 9시부터. dari jam 9. 4번. 7월 22일까지 다른 주차장을 이용해야 합니다. harus menggunakan tempat parkir yang lain sampai tanggal 22 bulan 7. terlihat tanggal 22 ini adalah tanggal pengumumannya. Sedangkan tanggal bersih-bersihnya dari tanggal 29 sampai tanggal 30. Jadi harusnya di sini bukan isi biilkaji, bukan sampai tanggal 22, tapi sampai tanggal 30 karena berakhirnya bersih-bersih itu sampai tanggal 30. Jadi harusnya menggunakan tempat parkir lain itu sampai samsipilkaji. Seperti itu. 알겠습니까? 네. Next. Berikutnya nomor 65. Pertanyaannya adalah 기억에 들어갈 알맞은말을 고르십시오. Silakan pilih kata yang sesuai yang akan masuk pada giok. Opsi 1, masih jiman. Ingat ya opsinya dulu. Minum tetapi. Jadi jiman artinya tetapi. Opsi 2, masih ryoku. Ryoku bermaksud. Jadi bermaksud minum. Opsi 4, masih kitemune. Kitemune karena. Karena minum. Opsi 4, masih nentungan. Nentungan itu selama. Selama minum. Jadi kalau ini tadi minum tetapi. Opsi 2, bermaksud minum. Opsi 3, karena minum. Opsi 4, nentungan itu selama. Selama minum. Oke, seperti itu. Oke, kita baca langsung semuanya sekalian ya, 여러분. 얼음 음료는, 음료 itu minuman, 얼음 es batu. Minuman es batu 여름철 인기 메뉴입니다. adalah menu inki yang populer 여름철 di musim panas. 그런데 akan tetapi 얼음이 녹아서 물이 되면 akan tetapi jika es batunya nukta itu artinya mencair aso kemudian 물이 되면 itu menjadi mul air. 쌤 ulang. 그런데 얼음이 녹아서 물이 되면 akan tetapi jika es batunya mencair kemudian menjadi air 음료의 맛이 없어집니다. 맛 itu rasa. Rasa dari minumannya 없어집니다. menjadi tidak ada alias menjadi hilang. 그래서 maka 얼음 음료를 만들 때는 ketika membuat minuman es batu 천천히 녹는 얼음을 넣으면 좋습니다. 넣으면 좋습니다 itu sebaiknya nota memasukkan 얼음 es batu 녹는 yang mencairnya 천천히 pelan-pelan. 큰 얼음은 es batu yang besar 작은 얼음보다 daripada es batu yang kecil 천천히 녹고 mencairnya pelan-pelan dan 오래 얼린 얼음도 es batu yang telah dibekukan dalam waktu yang lama juga. Jadi 얼리다 ini membekukan. Jadi 오래 얼린 얼음도 es batu yang telah dibekukan dalam waktu lama pun 잠깐 얼린 얼음보다 daripada es batu yang telah dibekukan dalam waktu yang sebentar 천천히 녹습니다. Melelehnya juga lebih pelan-pelan atau lebih lambat melelehnya.
이런 얼음을 넣으면 jika memasukkan es batu yang seperti ini, jawabannya yang mana ya? Nanti kita lihat. Jika memasukkan es batu yang seperti ini, 뭐뭐뭐뭐 점 음료의 맛을 오래 즐길 수 있습니다. Real 수 있습니다. Bisa kita itu menikmati ore dalam waktu lama rasa dari minuman untuk yang pertama kalinya itu maksudnya rasa minuman yang awal tadi. Jadi jika memasukkan es batu yang seperti ini bisa menikmati dalam waktu lama rasa dari minuman yang awalnya tadi atau rasa asli dari minumannya tadi. Yang double apa ya Robun? Selama minum bisa merasakan. Nah ini jawabannya sabun. Memasukkan es batu tadi loh yang mencairnya pelan-pelan. Jadi jika memasukkan es batu yang seperti ini tuh yang ini, es batu yang besar. Es batu yang dibekukan dalam waktu yang lama. Selama kita minum, kita akan bisa menikmati dalam waktu yang lama rasa minuman yang aslinya tadi, rasa minuman yang awal tadi. Gitu ya, Robun. Paham nggak ya, Robun? Jadi, jika kita memasukkan es batu yang besar atau es batu yang membekunya itu pelan-pelan, kita akan bisa menikmati rasa minuman yang awalnya tadi selama kita minum. Jika kita memasukkan es batu yang besar atau es batu yang telah dibekukan dalam waktu lama. Coba saya ulang ya. Ini soal topik memang seperti ini, Robun. 얼음 음료는 minuman es batu 여름철 인기 메뉴입니다. adalah menu yang populer di musim panas. 그런데 akan tetapi 얼음이 녹아서 물이 되면 jika es batunya meleleh kemudian menjadi air, 음료의 맛이 없어집니다. Rasa dari minumannya menjadi hilang. 그래서 maka 얼음 음료를 만들 때는 ketika membuat minuman es batu, 천천히 녹는 얼음을 넣으면 좋습니다. Sebaiknya Anda memasukkan es batu yang mencairnya pelan-pelan. 큰 얼음은 es batu yang besar, 작은 얼음보다 daripada es batu yang kecil, 천천히 넣고 mencairnya lebih pelan-pelan dan ore 얼린 얼음도 es batu yang dibekukan dalam waktu lama juga, 잠깐 얼린 음료보다 daripada es batu yang dibekukannya cepat atau sebentar, 천천히 녹습니다. Mencairnya juga akan lebih pelan-pelan atau akan lebih lambat mencair. 이런 얼음을 넣으면 jika Anda memasukkan es batu yang seperti ini, 마시는 동안 selama Anda minum, 점 음료의 맛을 오래 즐길 수 있습니다. Anda akan bisa menikmati dalam waktu yang lama rasa awal dari minuman tadi. Oke, untuk nomor 66, perhatikan kita mencari kata code yang sama. Tadi sudah kita baca total, jadi langsung ke opsi. opsi 1, 오래 얼린 얼음이 더 빨리 녹습니다. Perhatikan dari partikel subjeknya. 얼음 artinya es batu, 얼린 yang telah dibekukan ore dalam waktu yang lama. 더 빨리 녹습니다. 녹다 tadi mencair, mencairnya lebih cepat. Oh tidak. Kalau dibekukan dalam waktu lama, mencairnya juga akan pelan-pelan. Dapatnya di mana? Sebenarnya di sini nih. 오래 얼린 얼음도 es batu yang dibekukan dalam waktu lama juga. 잠깐 얼린 얼음보다 daripada es batu yang dibekukannya sebentar. 천천히 녹습니다. Mencairnya akan lebih pelan-pelan. Jadi yang lebih pelan-pelan yang mana? Yang dibekukan dalam waktu lama. Sedangkan di opsi 1 mengatakan es batu yang telah dibekukan dalam waktu lama akan lebih cepat meleleh. Opsi 2, 작은 얼음은 es batu yang kecil, 큰 얼음보다 daripada es batu yang besar, 빨리 녹습니다. Akan lebih cepat mencair. Betul ya, es batu yang kecil
akan lebih cepat mencair daripada es batu yang besar. Maja yo. Dapatnya di sini ya, Robun. Ken 얼음은 es batu yang besar, 작은 얼음보다 daripada es batu yang kecil, 천천히 넣고 mencairnya lebih pelan-pelan. Jadi yang lebih pelan-pelan yang mana? Yang es batu besar. Maka benar kalau opsi 2 mengatakan es batu yang kecil lebih cepat meleleh daripada es batu yang besar. Begitu loh. Kan sama aja kan? Jadi kalau di dalam teks mengatakan es batu yang besar mencairnya lebih pelan-pelan daripada es batu yang kecil. Berarti kan es batu yang kecil otomatis lebih cepat mencair. Berarti sama dong opsi 2. Es batu yang kecil lebih cepat mencair daripada es batu yang besar. Kita cek opsi 3 kenapa salah. 큰 얼음을 음료에 넣으면 jika memasukkan es batu yang besar pada minuman masih kembang 달아집니다. Rasanya kembang itu segera atau cepat 달아집니다 itu berubah. Daruda kan berbeda, 달아지다 berubah. Jika memasukkan es batu yang besar ke minuman, rasanya akan cepat berubah. 달아지다 itu berubah, menjadi berbeda itu berubah. Kembang itu cepat. Enggak ya, Robun. Karena kalau es batu yang besar, itu kan melelehnya pelan-pelan. Kalau melelehnya pelan-pelan, otomatis tidak cepat berubah. Seperti itu loh. Alkisah. Kenapa? Karena tadi mengatakan, maka ketika membuat minuman es batu, sebaiknya Anda masukkan es batu yang mencairnya pelan-pelan. Sedangkan di sini es batu besar ini kan mencairnya pelan-pelan. Maka salah kalau mengatakan jika memasukkan es batu besar pada minuman, rasanya akan segera berubah. Teleosoyo. Gitu. Mengerti? Opsi 4, 음료 맛은 rasa minuman 작은 얼음 넣을 때 ketika kita memasukkan es batu yang kecil 천천히 변합니다. Berubahnya pelan-pelan. Jadi 변하다 ini berubah. Berubah pelan-pelan jika kita memasukkan es batu yang kecil. Enggak. Karena es batu yang kecil kan di sini dia cepat meleleh ya. Maka juga kalau esnya cepat meleleh, minumannya juga cepat berubah. Begitu. Maka jawaban yang benar adalah ipon. 작은 얼음은 es batu yang kecil melelehnya cepat daripada es batu yang besar. Seperti itu. Next. Nomor 67 kita mengisi bagian giok. Ya pun nih. Sebenarnya ini ada kata kuncinya sih. Kalau di sini ada kata mandelda, ada kata mandelda. Maka jawabannya ada mandelda lagi. Ini sebenarnya kalau ini. Itu sering seperti itu, sering diberitahukan ya, mandelda, mandelte, oh ya udah ini. Begitu. Itu cara cepatnya. Oke, mari kita artikan. Opsi 1. Guru ryokuhamnida. Ryokuhamnida rumus apa ya, Robun? Bermaksud. Burda di sini memanggil, menyebut, bernyanyi. Nah, dalam konteks ini artinya menyebut, menamakan, memanggil. Memanggil juga boleh. Oke, kemudian opsi 2, 원하고 있습니다. 있습니다 rumus sedang, 원하다 menginginkan. Kemudian opsi 3, baku 기로했습니다. 기로했다 berencana. Jadi di sini telah berencana. Telah berjanji, boleh. Telah berencana bakuda menukar, boleh juga mengganti. Opsi 4, 시작했습니다 ini telah mulai. Telah mulai, 만들다 membuat. Oke. Karena garis kosongnya di sini sebenarnya itu kita bisa mulai dari kalimat sebelumnya. Dari sini sebenarnya ya. Tepung의 이름은 nama dari tepung, tepung itu topan.
Nama dari topan itu tepungi 지나가는 곳에 있는 14개 나라에서 만들고 있습니다. Dibuat dari 14개 나라, 14 buah negara. Jadi intinya dibuat dari atau dibuat oleh 14 negara inen yang ada Jose di tempat Naganen yang dilewati tepung. Jadi nama topan itu dibuat oleh 4 buah negara, yaitu negara yang ada tempat yang dilewati oleh topan. 한국도 Korea juga 2000년부터 sejak tahun 2000 tepun의 이름을 만들기 시작했습니다. Jadi Korea juga telah mulai membuat nama topan itu dari tahun 2000. Begitu ya, Robun. Oke. Sekarang nomor 68, ini bacaan yang sama, kita cari 같은 것, hal yang sama. Opsi 1, 태풍은, topan, 보통, biasanya, 겨울과 봄에 생깁니다. 생기다 ini muncul. Muncul pada musim dingin dan musim semi. 겨울 itu musim dingin, 봄 musim semi. Nah, topan muncul di sini. 태풍은 보통 biasanya 7월부터 9월까지 많이 생깁니다. Banyak muncul atau banyak terjadi atau sering terjadi dari bulan 7 sampai bulan 9. Nah, bulan 7 itu musim panas. Sedangkan kalau musim dingin itu antara bulan 12, bulan 1, dan bulan 2. Ini 겨울. Nah, kalau musim semi ya setelahnya bulan 3, 4, dan 5. Ini 봄. Maka teriosoyo kalau topan terjadi di musim semi dan musim dingin. Begitu ya. Alkismika. Nih, jadi ini antara musim panas menuju musim gugur. Seperti itu. Kemudian Ipon, 한국에는 di Korea 태풍이 거의 불지 않습니다. Di Korea 거의 ini hampir. Ji 않습니다 tidak, hampir tidak, 불다 ini bertiup, tepung topan. Di Korea hampir tidak bertiup topan. 거의 tadi hampir. Ji 않습니다 tidak, hampir tidak bertiup topan. Bertiup ya jelas nih ya dibahas di Korea itu banyak terjadi tepung antara bulan 7 dan bulan 9. Jelas salah. Opsi 3, tepung의 이름은 nama dari topan itu 14개 나라에서 만듭니다. Dibuat dari 14 negara. Atau dibuat oleh 14 negara. Betul, 맞아요. Tadi udah kita bahas ya. 태풍의 이름은 태풍이 나가는 곳에 있는 14개 나라에서 만들고 있습니다. Dibuat oleh 14 negara yang ada tempat yang dilewati, alias intinya yang dilewati gitu. Topan. Ini jawabannya. Opsi 4 kenapa salah? 태풍의 한국어 이름은 nama bahasa Korea dari topan 발음이 쉽지 않습니다. 쉽지 않습니다 itu tidak serta mudah. Tidak mudah untuk barem, dilafalkan atau diucapkan. Nah, ini ada di kalimat terakhir. Opsi 4 itu ada di kalimat terakhir. 한국어로 이름을 만들 때는 ketika membuat nama dengan menggunakan bahasa Korea, 다른 나라 사람들도 발음하기 쉬운 단어를 고릅니다. 고릅니다 dari kata 고르다, memilih 단어, kata 쉬운 yang mudah untuk 발음하다 dilafalkan tuh juga oleh saramtil, orang-orang dari negara lain. Jadi itu arti kalimat terakhir ya. Ketika membuat nama dengan menggunakan bahasa Korea juga, nama apa? Nama topan. Memilih kosakata yang mudah untuk dilafalkan juga oleh orang-orang dari negara lain. Maka kalau mengatakan tidak mudah untuk dilafalkan, ini salah. Karena di sini menggunakan ini. Suwiun dano kurimnida. Memilih kata yang mudah dilafalkan. Jadi suyun dano.
kata yang mudah. Sedangkan di sini Barmi Swipji Ansemita. Tidak mudah untuk dilafalkan atau diucapkan. Itu ya nama topan dalam bahasa Korea tepung. Oke, kita ke soal terakhir nomor 69 dan 70. Seperti biasa yang 69 kita mengisi bagian gioknya. Opsinya dulu jami mana joso. Also ini karena ahoy jida menjadi. Jadi karena menjadi banyak tidur. Jam itu tidur. Jami mana joso. Karena menjadi banyak tidur. Masih ingat ya rumus kata sifat plus a, o, e, jida. Artinya menjadi. Menggambarkan adanya perubahan. Jepo jida. Menjadi cantik. Maka mana joso karena menjadi banyak jam tidur. Karena menjadi banyak tidur alias karena menjadi sering tidur. Opsi 2, juinil cacaso. Karena mencari si pemiliknya. Juin itu artinya pemilik. Opsi 3, kego kongangi joso. Karena menjadi besar dan kongang hati itu sehat. Jadi ini rumus karena awejitanya menjadi karena menjadi besar dan sehat. Opsi 4, gesok tolku isaso. Karena sedang tolda jadi mengibas-ngibaskan gesok terus-menerus. Oke, jadi misalnya kori itu ekor. Koriril tolda mengibas-ngibaskan ekor. Kalau dari ril tolda ya menggetar-getarkan kaki. Kayak gitu. Oke, kita baca aja secara keseluruhan. Mio dalchon, beberapa bulan yang lalu, uri jip apeso, di depan rumah kami, 떨고 있는 작고 마른 강아지를 보았습니다. Saya telah melihat 강아지, anak anjing, maren itu yang kurus. Arti literalnya marete itu kering. Yang kurus dan kecil yang sedang mengibas-ngibaskan ekor. Ini gitu ya, kalau dia itu kipit-kipit gitu. 저는 그 강아지가 너무 불쌍해 보였습니다. saya ke 강아지가 anjingnya itu terlihat sangat kasihan. Jadi bulsang hati itu kasihan, nomu bulsangi boyosnida itu terlihat sangat kasihan. Alias intinya orang ini mengatakan saya merasa sangat kasihan pada anjing itu. 저는 강아지를 집으로 데려와. Saya 데려와 ini artinya membawa pulang, mengajak pulang anjing ke rumah. Kemudian 먹을 것을 주고 memberikan makanan yang dimakan, dan jam도 지워야 주었습니다. Jam tadi tidur. Kalau jam도 재워야 주었습니다, menidurkannya juga. 그때부터, ketika itu, 주인을 찾고 있었는데, saya mencari si pemiliknya, tetapi 아직도 주인이 나타나지 않습니다. belum juga muncul si pemiliknya. 강아지는 anak anjing itu 이제 sekarang lihat 여러분. Anak anjing itu 이제 sekarang 뭐뭐뭐뭐 저희 좋은 친구가 되었습니다. 되다 itu menjadi ya, jadi telah menjadi temanku yang baik. Yang mana? 정답은 3번입니다. 강아지는 anak anjing itu 이제 sekarang 크고 건강해져서 dia, nah di sini tadi lalu ya ternyata. Anak anjing itu sekarang besar dan menjadi besar dan sehat. Lalu dia telah menjadi temanku yang baik, gitu ya. Jadi tadi lebih ke lalu seperti itu. 강아지는 anak anjing itu 이제 sekarang 크고 건강해져서 dia menjadi besar dan sehat. Lalu dia telah menjadi temanku yang baik. Jadi ini tadi lebih tepat awisonya lalu. 강아지와 헤어지기 싫습니다. 싫다 di sini tidak mau. Saya tidak mau 헤어지다 berpisah wa dengan 강아지.
Saya tidak mau berpisah dengan anjing itu. Oke, begitu ya. Oke, soal terakhir kita mencari apa ya di sini perhatikan. 이 글의 내용으로 알 수 있는 것을 고르십시오. Silakan pilih al su 있는 것, hal yang bisa diketahui. Al itu tahu, al su 있는 것, hal yang bisa Anda tahu dengan isi tulisan ini. Oke, intinya kita cari yang benar. Opsi 1, 저는 강아지의 주인을 만났습니다. Saya 만났습니다. Telah bertemu 주인, pemilik 강아지, anjing atau anak anjing. Belum ya, tadi dia mengatakan 주인이 나타나지 않습니다. Pemiliknya tidak muncul. Maka belum bertemu. 2번, 저는 이 강아지를 잃어버렸습니다. Saya 잃어버렸습니다. Telah kehilangan 이 강아지, anak anjing ini. Oh enggak ya, dia belum kehilangan. Justru tadi menjadi pesan nasihat dan telah menjadi temannya yang baik. Dia enggak suka kalau berpisah dengan anjingnya. Jadi tidak kehilangan ya. 3번. 저는 이 강아지를 키우는 것이 싫습니다. Saya 싫습니다. Tidak mau atau tidak suka. Saya tidak suka. 키우는 것이, 키우다 di sini membesarkan atau memelihara 이 강아지. Anak anjing ini. Terlihat ya. Dia merawatnya sampai besar dan sehat. Maka opsi 3 mengatakan saya tidak suka memelihara anjing ini. 들렸어요? maka 정답은 4번입니다. 저는 길에서 데려온 강아지를 키우고 있습니다. Saya 고 있습니다. sedang 키우다, membesarkan atau memelihara 강아지, anak anjing, 데려온 yang saya bawa, 길에서 dari jalan. Betul. Karena tadi kan dia melihat anak anjing yang kurus dan kecil yang sedang berkibas-kibas atau sedang goyang-goyang gitu di depan rumahnya. Kemudian dia telah menjadi temannya, tadi sudah menjadi besar dan sehat di sini. Maka memang dia sedang memelihara. Dapatnya di sini juga dibawa ke rumah, dikasih makan, ditidurin. maka 정답은 4번입니다. 저는 길에서 데려온 강아지를 키우고 있습니다. Saya sedang membesarkan anak anjing yang saya bawa dari jalan. Begitu ya? Semoga bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa yang menginginkan kelas online hubungi 0856 0072 0967. Jangan lupa bagi yang menginginkan kelas online hubungi 0856 0072 0967. 감사합니다 여러분. Semangat untuk yang mau mengikuti ujian IPS Topik. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.